Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu, akang dan teteh dari berbagai macam elemen mahasiswa, masyarakat, pemuda, dan juga dari mana lagi nih? Semua elemen alhamdulillah hari ini sudah hadir, insya Allah dalam agenda yang sama-sama kita hadiri gitu ya, yang bisa kita lihat semua Pipamas Energy Talk. Insya Allah hari ini agenda diselenggarakan oleh Pipamas dan bekerja sama dengan YLBKI. Bapak dan Ibu, akang dan teteh semua, mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Habib Faris Abi, insya Allah akan memandu dan membuka acara pagi hari ini bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu semua, insya Allah nanti kita akan sama-sama menyaksikan sebuah talk show. Kita akan mendengarkan sebuah diskusi terkait dengan energi gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang hari ini sedang ngetren gitu ya. Sudah lama jadi masalah bersama. Masalah bersama apa enggak? Masalah bersama apa enggak nih? Apa biasa aja dengan masalah BBM ini gitu ya? Apa teman-teman ngerasa oh BBM ini sudah murah gitu ya, udah harganya udah gue banget. Cukup seperti itu atau ternyata ada masalah lain yang hadir buat kita semua. Insya Allah nanti kita akan kupas lebih banyak gitu ya dengan moderator dan juga pemateri yang sudah hadir di depan kita. Insya Allah Bapak dan Ibu semua, saya akan memperkenalkan Bapak Rudi Andanu. Beliau adalah media dan komunikator profesional yang insya Allah akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti setelah ada talk show tanya jawab, saya kasih kesempatan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Nanti penanya terbaik nanti akan dapat door prize spesial dari saya. Boleh tepuk tangan dulu. Insya Allah. Baik kepada Ibu semua, untuk mengefisienkan waktu saya berikan kesempatan kepada Bapak Rudi Andanu untuk memulai agenda pada pagi hari ini. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bandung. Ini karena yang hadir di sini kebanyakan mahasiswa dan juga ada masyarakat umum ya. Kami melaksanakan diskusi ini roadshow ke beberapa kota, mulai dari Jakarta di radio, perguruan tinggi, terus kita ke Yogyakarta, terus ke Semarang, dan sekarang ke Bandung. Setelah ini kita akan ke beberapa kota lain untuk memberikan gambaran secara utuh sebetulnya permasalahan atau juga bisa kita sebut sebagai tantangan terkait bahan bakar minyak dan soal kemandirian energi. Itu seperti apa sebetulnya, supaya kita punya pemahaman yang lengkap mudah-mudahan, atau paling tidak punya kesadaran tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi atau yang sebetulnya sedang kita hadapi, gitu ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini sudah efektifkah pembatasan BBM, terkait juga soal siapa saja yang sebetulnya berhak untuk menikmati Pertalite misalnya. Salah satunya yang kemarin misalkan sempat ada kenaikan harga gitu, apakah memang semua masyarakat itu boleh menikmati itu? Nah, kalau kita melihat pada undang-undang sebetulnya yang boleh menikmati subsidi itu hanyalah orang-orang tidak mampu. Tapi pada faktanya itu sekitar 7-80% masyarakat mampu. Kalau mungkin rekan-rekan atau juga Bapak Ibu sekalian pernah melihat ada mobil-mobil mewah gitu yang juga menikmati Pertalite, padahal sebetulnya secara moral itu adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok yang boleh menikmati itu. Nah, tapi selain soal itu juga nanti kita akan bicara soal kemandirian energi. Ya, kita tahu bahwa Indonesia, waktu saya kecil, Indonesia itu termasuk negara yang memproduksi minyak cukup banyak ya, Pak ya. Itu memproduksi minyak cukup banyak, lifting minyak kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tapi faktanya sebetulnya sejak 2008 Indonesia sudah keluar dari OPEC, dan kemudian kita menjadi net importer sebagai negara yang sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM nasionalnya itu harus impor. Akibatnya apa? Harga yang harus
dibeli oleh oleh stakeholder gitu menjadi mengikuti harga-harga internasional. Nanti mungkin ada Pak Bambang di sini dari BRIN yang akan menjelaskan, juga nanti ada Pak Wawan yang akan menceritakan secara ekonominya seperti apa, dan nanti Kang Yayan akan menjelaskan dampak sosial masyarakatnya akan seperti apa. Baik, nanti kita akan harapkan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang sangat spesifik juga dipersilahkan ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, nanti ditanyakan. Yang paling kritis sekalian nggak apa-apa, karena yang jawab nanti mereka, bukan saya. Baik, langsung saja mungkin ke Pak Bambang. Untuk yang pertama, sekitar 7 dan 10 menit mungkin Pak waktunya diberikan. Sebetulnya Pak Bambang sudah menyiapkan sekitar setengah jam Pak ya, supaya semua bisa lebih paham, tapi karena kita akan dibatasi oleh waktu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Baik, Pak Bambang, waktu dan tempat silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya surprise ya bagi saya ya. Ini waktunya cuman sekitar 10 menitan ya, padahal pikiran saya itu dalam bentuk slide begitu ditunjukkan di sini, teman-teman bisa lihat gitu data yang real, kondisi di lapangan seperti apa gitu. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu ya, saya langsung saja ya. Kita bicara masalah BBM, nggak akan lepas daripada bicara masalah cadangan minyak dunia dan cadangan minyak di Indonesia. Langsung saja saya sampaikan, ini sumber data dari Worldometer. Langsung saja ya, karena waktunya mepet ini ya. Data di Worldometer itu untuk cadangan minyak dunia itu sekitar cuman 1,65 triliun barel total ya. Sementara untuk konsumsinya itu 35,4 miliar barel per tahun. Kalau diperharikan itu cuma 97 juta. Sehingga kalau dihitung-hitung itu hanya bisa berlaku sisanya itu 47 tahunan. Sisa secara internasional. Nah, kalau kita lihat untuk per negara itu yang paling besar itu cadangannya dari Venezuela. Itu sekitar 18,2% yang total dari dunia. Kalau Indonesia nomor berapa? Indonesia itu cuma nomor 27. Itu cuma 0,22% dari dunia. Sementara konsumsi daripada minyak dunia itu paling besarnya Amerika, itu sekitar 20,3%. Sementara Indonesia sendiri itu konsumsinya nomor 14. Kalau cadangannya nomor 27, tapi kalau ini konsumsinya nomor 14, itu sekitar 1,7%. Itu data dari Worldometer. Ini mulai tahun 2016 ini, belum tahun yang baru. Ini saya lihat yang terbaru cuma 2016 yang saya dapatkan. Sementara cadangan minyak Indonesia itu tahun 2011 sampai 2021 itu adalah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Kalau tahun 2011 itu sekitar 7,73 miliar barel, sementara tahun 2021 mengalami penyusutan hampir sekitar setengahnya, 3,95. Itu pun tidak total semuanya, artinya tidak total murni yang sudah ada, tapi masih dibagi. Ada dua komponen. Yang pertama adalah 2,25 miliar cadangan yang terbukti ada, dan 1,7 miliar yang masih cadangan potensial, artinya 50-50, belum jelas. Jadi ini sangat mengkhawatirkan, dan ini kira-kira akan habis, ada yang bilang 8 tahun, ada yang bilang 9 tahun, 9,5 tahun, ada yang bilang sampai 16 tahunan. Tapi yang jelas ini sangat miris sekali. Kalau taruhlah paling lama 16 tahun, terus setelah itu gimana? Kita habis, kita nggak punya cadangan lagi. Yang terjadi adalah ini sangat bermasalah, sementara konsumsi bahan bakar sangat besar sekali. Kita lihat sekarang, untuk asumsinya, produksinya itu cuma 660 ribu barel setiap harinya. Ini sangat kecil, padahal dulu sampai 1,7 juta barel per hari. Dulu ya. Kita lihat, nah ini data tahun, ini juga data dari SDM menyatakan kalau produksi daripada minyak Indonesia itu sekarang ini menurun drastis. Sejak tahun 1993
itu sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dulu sampai maksimal itu sampai 1,7 juta barel per hari. Sekarang cuma 0,6 atau 660 ribu barel per hari. Ini tahun 2021. Mungkin memang pengaruh ya beberapa penyebabnya, diantaranya misalnya karena kurangnya eksplorasi, kemudian investasi di sana juga kurang, dan mungkin juga pandemi COVID kemarin juga cukup berpengaruh memang. Tapi yang jelas ini kondisi real yang ada di lapangan semacam itu. Kemudian berikutnya tentang masalah kondisi rasio kemandirian. Saya tadi dibilang rasio kemandirian itu kan hubungannya antara import BBM sama kebutuhan bahan bakar. Kalau Indonesia ini tadi dibilang mulai tahun, sebenarnya yang saya dapatkan informasi itu tahun 2003 Indonesia itu sudah menjadi net importer. Artinya kita sudah mengimpor. Dulu kita banyak sekali ya, tadi saya bilang 1,7 juta barel per hari kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sekarang sudah susah. Kebutuhan dalam negeri, ini tahun 2021 ya, data dari SDM menyatakan kebutuhan bahan bakar minyak itu adalah 68,5 juta kiloliter. Ya, tahun 2021. Sementara import BBM-nya itu 22,1 juta kiloliter. Sehingga rasio kemandirian itu kita hanya 67,85. Kalau 100% itu artinya nggak perlu import. Sementara kalau seperti ini kondisinya, realisasi rasio import bahan bakar minyak Indonesia itu 32,15%. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali kalau kondisi semacam ini. Ya, nah tentu sebenarnya dalam hal ini untuk meningkatkan tingkat rasio kemandirian BBM itu dalam negeri perlu penambahan kapasitas tentunya ya, kilang minyak dan seterusnya. Dan upaya lain perubahan dari BBM kemudian ke bahan bakar gas, energi listrik seterusnya. Cuman ini masih sekarang ini belum termaksimalkan. Kemudian ini anehnya Indonesia itu sudah impor tapi masih subsidi. Orangnya terlalu lomo. Kalau dalam bahasa Jawa, orangnya terlalu enak banget gitu. Negara Indonesia itu termasuk salah satu negara, dan hanya negara Indonesia saja ya, yang dia importir tapi ngasih subsidi ke masyarakatnya. Loh, kurang apa ini? Negara Indonesia termasuk yang bagus sebenarnya. Dia sudah import, negara lain nggak ada loh yang dia itu yang import dia subsidi. Kalau Indonesia itu sudah import ngasih subsidi. Di dalam data dari IEA, International Energy Agency, mengatakan Indonesia itu nomor 6 dari negara yang memberi subsidi BBM terbesar di dunia. 2,44 anggarannya ya, miliar US dollar. Sementara Indonesia itu importir, lainnya yang ngasih subsidi itu eksportir. Kita importir 7,68 ya minyak ya, neraca perdagangannya itu. Bayangkan, lainnya itu eksportir, kita importir, tapi ngasih subsidi. Kan aneh sebenarnya. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau sudah begitu antara faktor impor sama ekspor itu nggak perbandingannya sangat untuk tahun ini apalagi ya, karena kondisi yang sangat pemborosan subsidi tadi, yang terjadi adalah akibatnya ini disebabkan oleh tadi saya bilang kilang minyaknya itu adalah cuman sekitar 660 ribu ya barel per liternya gitu kan. Meskipun sudah begitu, udah ngimport, ironisnya harga BBM di dalam negeri itu tergolong sebenarnya masih sederhana, menengah lah. Sebenarnya tidak mahal-mahal banget, tidak murah-murah banget. Kalau di Asia Tenggara itu Indonesia termasuk yang menengah. Kalau dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, negara yang lain paling murah itu Malaysia. Sekarang kita lihat kenapa Malaysia kok bisa sampai lebih murah daripada kita. Ternyata dilihat keuntungan daripada ekspor minyaknya itu sangat membantu sekali. Faktor kondisi sektor hulunya Malaysia itu besar sekali. Itu mensupport sekitar 70,5%. Yang itu mendukung daripada sehingga mengakibatkan harga minyak di Malaysia, BBM di Malaysia itu tergolong murah. Termasuk juga negara-negara yang lain di Venezuela yang merupakan terbesarnya cadangan minyak mereka, itu mereka Mereka sangat murah sekali harganya. Nah, kalau Indonesia sangat jauh sekali, sudah ekspor lagi. Kemudian dia dari situ akhirnya mereka sudah ngasih subsidi.
Kemudian sekarang subsidi itu sebenarnya untuk siapa? Kalau dulu dikatakan subsidi itu sebenarnya kan tujuannya hanya untuk kendaraan bermotor sama untuk transportasi umum. Itu kan sebenarnya awalnya itu tujuan awalnya. Tapi kenyataannya apakah kita bisa menjamin bahwasanya ini hanya untuk bisa kendaraan umum? Kenyataannya kan tidak, susah sekali. Masalahnya adalah disparitas atau perbedaan harga BBM subsidi dan non subsidi itu termasuk besar gapnya. Yang kedua, minimnya pengawasan yang di lapangan. Rata-rata kalau di SPBU kita lihat cuma ada iklan. Iklannya apa? Terima kasih Anda tidak menggunakan subsidi atau sejenis seperti itu. Ya kalau seperti itu orang cuma baca ya. Orang akhirnya tetap aja yang punya mobil bagus tetap aja dia mau menggunakan BBM subsidi. Lah karena apa? Timpang harganya sangat jauh. Nah inilah diantaranya bahkan yang terjadi kalau kita lihat penerima subsidi terbesar itu hampir sebagian besar yang mencapai 90% itu adalah kendaraan biasa, kendaraan pribadi. Yang umumnya itu cuma 10%. Ini yang terjadi. Yang kita lihat kalau jalan-jalan itu adalah jalannya macet seperti itu. Apalagi sekarang mudah sekali untuk mendapatkan mobil. Ya, kalau sampai dengan di luar, ya boleh dibilang ini sangat jauh sekali, timpang sekali. Ini kenyataan yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, kalau kita lihat ya wilayah daerah timur Indonesia itu sebenarnya boleh dibilang data aku yang tidak menerima subsidi. Kalau boleh dibilang seperti itu. Kenapa? Mereka langka minyak bumi, langka BBM-nya. Ini kondisi yang dialami oleh setiap hari di sana. Setiap hari di daerah Indonesia Timur yang terjadi di sana itu seperti itu. Kemudian pemerintah ya sebelum menggulirkan pembatasan BBM bersubsidi itu, masyarakat itu telah lama menikmati pembatasan, dalam tanda kutip menikmati pembatasan pembelian BBM. Karena Pak langka tadi. Ditambah lagi ada oknum yang dia membeli kemudian menjual dengan harga mahal. Ini yang terjadi di daerah timur. Jadi masyarakat di daerah itu harus membayar jauh lebih besar daripada harga sebenarnya. Apakah pantas mereka dikatakan menikmati subsidi BBM? Bahkan mereka itu sudah terbiasa membeli BBM bersubsidi dengan harga yang non subsidi. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya ada pemikiran, udahlah kalau gitu cabut aja subsidi BBM. Karena kenyataannya BBM itu tidak boleh dibilang sangat timpang sekali. Ya. Kalau boleh saya bilang ya, ada sekitar 502 triliun yang untuk tahun ini mau disubsidi. Bayangkan 502,4 triliun untuk subsidi daripada BBM. Bahkan yang tadi dibilang penikmatnya bukan masyarakat miskin ke bawah. Yang terjadi adalah masyarakat menengah ke atas. Sementara kalau subsidi ini terus diteruskan, yang terjadi adalah anggaran negara akan jebol. Dan sebenarnya kalau dikalkulasi 502,4 triliun itu bisa dialihkan untuk berbagai macam, untuk kegiatan pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur. Ya, itu bisa sangat besar sekali. Bisa disebutkan begini, sampai sekitar 63 juta murid menerima KIP selama SD sampai SMP. Kemudian 3.500 km ruas jalan tol bisa dibuat. Kemudian aja juga rumah sakit sejumlah 3.000 rumah sakit bisa dibuat dengan harga 150 miliar. Kemudian unit puskesmas juga bisa dibuat sekitar 41.000 dengan harga masing-masing 12 miliar. Bayangkan, subsidi itu kalau bisa dialihkan dengan ini, Masya Allah sangat besar sekali. Tapi sayangnya yang terjadi, kita kan yang dilihat di masyarakat tidak seperti itu. Itu kondisi yang ada di lapangan. Kembali lagi, ini masalah di Indonesia Timur tadi, kondisinya timpang sekali ternyata. Mereka sudah harus membayar subsidi, tapi dengan harga yang non subsidi. Ini kenyataan yang terjadi sehingga akibatnya ada opsi sebenarnya dalam tanda kutip, ada opsi udah mending dinaikkan aja harga BBM begitu. Dengan tentunya ini yang opsi yang sebenarnya realistis ya, jika pemerintah tentunya mau berpihak ya kepada masyarakat yang kelas menengah. Jangan mungkin ya BLT itu sebenarnya kan kalau boleh dibilang kompensasi yang jangka pendek yang sebenarnya belum tentu bisa menyelesaikan masalah juga. Ya. Tapi juga harus mempertimbangkan masa-masa ya. Dan salah satu kebijakan pemerintah sekarang itu diantaranya adalah terkait dengan masalah BBM satu harga. Jadi memang kemarin sempat juga saya ngobrol dengan teman di Pertamina ya, ini
misalnya pengusahanya ya, pemilik yang di Pertamina sendiri. Beratnya mereka mungkin ya harus faktor ngirim barang dari ke daerah pinggiran di Papua misalnya, kan butuh biaya yang cukup besar ya, agak susah gitu ya. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah, mau nggak mau ya ini harus dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan adanya satu harga. Dan ini ternyata memang cukup bagus juga hasilnya sebenarnya, manfaat yang bisa diraih. Di antaranya adalah menurunkan harga bahan pokok, makanan ya, kemudian menekan inflasi, juga mendorong adanya produktivitas industri kecil. Itu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil manfaat dari satu harga ini BBM. Dan yang mungkin satu di antaranya terkait dengan masalah revisi Perpres 191 tahun 2014. Ini ternyata penting juga. Kalau kita lihat, ini isinya apa sih Perpres nomor 191 tahun 2014 itu isinya tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Kenapa perlu direvisi? Ini khususnya tentang Pertalite. Karena saat ini kita belum punya regulasi yang mengatur konsumen pengguna Pertalite. Ya, Perpres 191 itu yang ada itu hanya mengatur penggunaan solar untuk nelayan, UMKM, kendaraan roda 4 dan roda 6, kecuali angkutan tambang dan perkebunan. Tapi Pertalite belum ada ini. Nah, sehingga di sini dibutuhkan apa? Dibutuhkan landasan hukum agar BBM subsidi semakin tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penghematan BBM itu. Yang pertama oleh pemerintah, tentunya pemerintah harus berupaya bagaimana mengeksplorasi itu untuk mendapatkan cadangan minyak itu yang tentu harus lebih serius. Baik secara perizinannya, kemudian baik secara investasinya itu perlu dipikirkan lebih masa-masa. Karena kondisi sekarang juga teknologinya sudah lama. Kemudian yang kedua, mengembangkan energi baru terbarukan seperti industri gas, kemudian geotermal, panas bumi itu belum termaksimalkan. Berikutnya, aturan yang perlu ketat ini terkait dengan masalah pemberian subsidi kalau masih dengan subsidi ya. Kemudian memberikan peningkatan kualitas transportasi umum. Yang saya lihat ini ya, contoh yang di Jakarta ya. Ya ini saya lihat memang cukup bagus. Mereka mengembangkan yang namanya teknologi transportasi umum meskipun belum maksimal ya. Semuanya itu bisa menjadi percontohan sebenarnya kalau menurut saya. Sehingga daerah lain pun transportasi diusahakan lebih bagus. Masyarakat saya lihat memang agak enggan menggunakan transportasi umum karena mereka mungkin melihat kondisi transportasi umum di kita masih sangat amburadul. Dan yang berikutnya terakhir untuk mendorong dan mempermudah pengembangan kendaraan ramah lingkungan yang diantaranya dengan kendaraan listrik dan seterusnya. Tentunya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah dia berusaha untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM. Tentunya diharapkan lebih mulai beralih menggunakan transportasi umum dan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari lebih pada tanya jawab mungkin akan lebih seru insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang kesini naik kendaraan pribadi, yang menggunakan transportasi umum, oke, kebanyakan menggunakan transportasi pribadi ya. Naik motor atau mobil? Naik motor? Oke. Naik mobil? Oke. Yang motornya diisi pakai Pertamax? Kadang-kadang sel. Kalau antre panjang. Yang diisinya pakai Pertalite? Oke, baik. Ya, ini menarik sebetulnya ya. Soal BBM ini. Tadi Pak Bambang sempat menyebutkan bahwa cadangan minyak kita itu paling lama 16 tahun sisanya ya. Paling lama 16 tahun. Itu 16 tahun kalau kebutuhan konsumsi nasionalnya stagnan seperti sekarang. Padahal kebutuhan konsumsi BBM kita itu seringkali itu trennya adalah naik. Artinya sangat mungkin cadangan minyak kita kalau tidak ada tambahan maka bisa lebih rendah daripada 16 tahun. Setelah itu kita kalau mau kemana-mana jalan kaki berarti ya, Bang ya. Karena kendaraan nggak ada yang jalan kecuali mungkin yang listrik ya. Nah, tapi kendaraan listrik juga itu kan harganya masih relatif mahal ya, masih
masih banyak PR lah yang harus dikerjakan. Baik. Nah, soal impor tadi, harga-harga minyaknya tentu itu berdasarkan harga-harga internasional ya Pak Bambang. Bukan ditentukan oleh kita, sehingga kita sangat rentan sebetulnya. Pengeluaran untuk itu sangat rentan dipengaruhi oleh harga-harga yang fluktuatif. Nah, itu juga akan berdampak secara mikro kepada kehidupan masyarakat secara umum. Kurang lebih ada dampak-dampak ekonominya gitu ya Pak Wawan ya, lebih kurangnya ya. Nah, ini nanti Pak Wawan yang akan menjelaskan sebetulnya akan seperti apa dampaknya. Pak Wawan, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dari komunitas masyarakat. Saya Wawan dari Ekonomi Unpad. Saya jadi terburu-buru gini ya. Baik, saya ingin mau mendekati dari sisi ekonomi sosial, tapi bukan ekonomi bisnis. Jadi apa yang disampaikan Pak itu kata kunci yang akan saya angkat di sini adalah kita net importir satu, kedua pergerakan daripada sumber energi fuel ini. Nah, saya ingin lihat di sini bagaimana konsumsi kita, bagaimana masyarakatnya, dan ketiga adalah sebenarnya kita berpikir depan itu gimana. Ya, selain kita melihat introspeksi diri perilaku kita, ya. Jadi kita berpikir rasional, jujur pada diri sendiri. Apakah kita sebenarnya orang yang malas menggunakan Pertamax, ya? Dan pertanyaannya, kalau kita malas menggunakan Pertamax, apakah itu rasional? Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari, ya saya bicara data ya, ini nggak bisa ditampilkan memang. BBM konsumsi BBM di Indonesia itu 43% Jawa. Memang ada hubungan dengan jumlah penduduk, betul. Ya. Yang kedua itu Sumatera, ya 43% itu di Jawa, 21% Sumatera dan Kalimantan. Nah, artinya apa? Kita melihat ada simpul-simpul pergerakan dari masyarakat karena terkait transportasi. Karena kalau kita bicara BBM, ya, kalau dulu sekitar tahun 2000 di bawah 2010 konsumsi terbesar itu ada di pembangkit energi, pembangkit listrik. Ya. Nah sekarang data kemarin saya lihat itu ada di transportasi. Nah artinya apa? Berarti konsumsi untuk energi transportasi begitu tinggi. Dan pertanyaannya kita kembali ke Pertalite karena kembali ke judul sebenarnya siapa sih yang berhak minum Pertalite gitu ya. Nah terus kalau transportasi, kita lihat jumlah kendaraan kita sangat banyak ya. Jadi di kendaraan itu ada beberapa jenis. Saya ambil 2 jenis saja selain bus, truk ya. Saya ambil kendaraan penumpang dan roda 2. Tadi adik-adik kebanyakan roda 2. Saya juga kalau nggak mikir hujan, saya pengen kesini roda 2 ya. Macet Bandung. Nah, kalau kita lihat di data 2020 115 juta di kendaraan di kendaraan roda 2, 115 juta di Indonesia, 15,8 juta kendaraan penumpang tahun 2020, dan itu kenaikan rata-rata 6%. 2020 turun sekitar 1% karena COVID. Sekarang naik lagi Pak. Artinya apa? Perekonomian kita udah bagus nih, ya. Tapi kendaraan juga melejit. Sebenarnya pertanyaannya sederhana juga. Kenapa orang-orang begitu gencar beli kendaraan, gak mikir transportasi? Nah itu tadi udah disampaikan, gak nyaman pakai angkot, gak nyaman pakai bis dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari sini kita melihat apa Pak? Dari data ya, saya ada sedikit generalisasi yang agak radikal. Kenapa? Jadi ada satu kendaraan roda 2 dari 4 orang. Kalau ada 4 orang di sini di Indonesia 4 orang, maka satunya punya motor. Nah, kalau rata-rata keluarga itu, ya. Kalau rata-rata keluarga itu anggota keluarganya ada 4, maka nyaris setiap satu keluarga ada motor di Indonesia bicaranya. Ya, di data nih, Susenas 2020 Maret. Kemudian kalau roda 4 apa? Terdapat satu kendaraan roda 4 dari 14 keluarga. Bukan keluarga. Artinya apa? Berarti sudah tinggi ya.
Saya lahir 73, sekarang umur 49 tahun, jadi sekitar tahun 80-an itu SD, sampai 90 itu SMA. Jadi saya tahu persis zaman saya SMA atau zaman saya kuliah tahun 92 deh. 92 itu saya baru masuk kuliah. Unpad di Pati Ukur itu kosong parkiran. Jadi kalau ada mahasiswa bawa mobil, saya tuh ngomong, nggak bisa serius. Tahun 2010-an saya jadi dosen di Unpad, saya mau parkir susah. Mahasiswanya bawa mobil. Artinya apa? Bukan salah, berarti daya beli naik. Artinya apa? Betul, kenaikan daya beli masyarakat. Oke. Nah, artinya dari sisi kendaraan banyak karena perekonomian tinggi, ya. Kemudian kita bicara relatif portif itu nanti kita lihat. Nah, tapi kalau kita lihat 60,7% kendaraan bermotor ada di Jawa, 60%. Nah, kemudian terus kita lihat harga, ya. Kalau harga BBM dulu emang murah banget, zaman Orde Baru, Soeharto murah sekali. Walaupun bala-bala itu masih Rp5 zaman saya SD, ya, atau Rp100 zaman saya SMA, 90-an, ya. Tapi tetap relatif murah BBM itu. Kenapa? Karena saya pinjam motor orang tua, kabur, saya cukup 500 perak, saya bisa kemana-mana, Pak. Ya. Nah, tetapi semakin kesini relatif semakin mahal, ya. Jadi ada kecenderungan menarik, Bapak. BBM relatif terhadap pendapatan kecenderungan mahal, kendaraan bermotor terhadap pendapatan relatif murah. Itu masalahnya. Jadi daya beli masyarakat naik. Apa itu nggak boleh? Harusnya gitu dong, daya beli naik. Ya, bahkan naik haji, ya. Kalau kayak saya bilang gini, baheula mah jam, orang Bandung kan. Baheula mah jam mau naik haji, teh jual 1 hektar tanah. Sekarang 1 petak udah cukup buat naik haji. 1 petak. Kenapa? Karena harga tanah fungsi eksponen. Nah, jadi kalau lihat tentang harga minyak, ya, BBM, Indonesia itu ranking 25 di negara. Berdasarkan globalpetrolprice.com, Ibu bisa cek. Itu ranking 25. Malaysia kok bisa dia ranking sekitar 10 ya? Ya, kok bisa? Ternyata apa coba Pak? Dia emang subsidi negaranya gede. Ya menurut saya Malaysia agak nekat ya. Kenapa? Karena kita harus selalu lihat rasio terhadap pendapatan. Ya, kalau kita diperkirakan dianggarkan kan anggaran kita itu 3.000 triliun ya. Jadi kalau 500 triliun kayak tadi yang disampaikan Pak Bambang berarti sekitar 16%. Kalau Malaysia atau 20% terhadap realisasi pendapatan untuk ke depan sekitar perkirakan 2.000-an triliun Indonesia. Kalau Malaysia itu udah sekitar 30%. Bahaya, ya. Nah, jadi artinya apa? Sekian triliun itu untuk subsidi BBM, ya. Dan kenapa masyarakat bukan masyarakat ya, pemerintah mengacu ke sana? Saya sih melihatnya politik populis, Pak. Ya, karena kalau misalnya diarahkan ke masyarakat itu gimana? Tapi oke, saya jadi lebih mau fokus lagi. Maaf. Sekarang saya ingin melihat kembali ke judul, siapa sih yang layak mendapatkan Pertalite ini? Pertama, saya lihat data. Dari rumah tangga itu kira-kira ada 75 juta rumah tangga di Indonesia, Pak. Ya, nah sekarang maaf nggak bisa ditayangkan. Kalau saya ambil 10 dibagi dengan 10, ya. Desil pertama 10% pertama pengeluaran atau pendapatan itu sekitar 1 juta per bulan. Desil paling atas, paling kaya itu sekitar 13 juta per bulan. Ya. Dan desil 9 artinya dari 9 ke 10 paling atas, dari 9 itu cuma 6 juta ke paling atas 13 juta, itu average. Gak bicara maksimumnya, average rata-rata. Kesimpulan di sini sebenarnya apa? Logika kita kalau orang bisa beli mobil, maka hanya 10% di atas. Dan itu ada untuk 1,5 juta rumah tangga. Maaf, 7,5 juta rumah tangga. Karena dari data itu kira-kira 10,8% Pak, dari Susenas.
Ya. Nah, itu 7,5 juta rumah tangga. Kalau kita bisa Jawa Barat, dari 15 juta rumah tangga itu 1,5 jutanya mampu beli mobil. Tetapi itu hanya 10% paling atas. Ya, di mana pemilik kendaraan roda 4 punya pengeluaran bensin itu hanya 4%. Jadi kalau saya begini ya, saya ambil data rata-rata pengeluaran rumah tangga gitu ya. Nah, terus saya urut untuk makanan non makanan itu paling bawah itu paling miskin 62% makanan, 30%-nya non makanan. Tapi paling kaya itu 36% makanan dan non makanan 64%. Artinya buat non makanan, buat untuk selain makan itu paling gede, wajar orang kaya gitu kan. Nah, tetapi pada saat kita lihat berapa porsi dia untuk bensin, karena ada pertanyaan Susenas itu Pak, dia pengolah Susenas juga kebetulan, Susenas ya, itu sekitar bensin itu 5%, tapi 5% dari berapa? Dari 13 juta rata-rata, itu kecil ya. Artinya apa? Mereka sebenarnya bisa beli Pertamax bahkan untuk yang turbo, tapi itu tergantung spesifikasi mesin. Nah, bahkan kalau kita mengacu ke total non makan untuk bensin yang dari 64% tadi itu 10%. Ya. Intinya apa? Orang kaya itu emang lebih mampu. Kalau sekarang adik-adik pertanyaannya gini, adik-adik Bapak Ibu di sini orang kaya bukan? Nah, jawabannya begini, jangan orang kaya, orang miskin bukan. Ya, nah menurut saya nyaris semua di sini, ya mungkin semuanya bukan orang miskin. Kenapa? Ambil gampangnya, 500.000 per kapita per bulan itu orang miskin. 500.000. Bapak Ibu pendapatan lebih dari 500.000 kan? Per kapita per orang. Bagi rata anggota keluarga berarti bukan orang miskin. Itu satu. Apakah orang menengah ke atas? Apakah punya pendapatan sekitar 5 juta per bulan? Pengeluaran, kalau udah 5 juta bulan itu udah menengah ke atas. Jadi di sini semua bukan orang miskin, pasti bukan orang menengah ke bawah, tapi semua menengah ke atas. Kalau 5 juta per bulan untuk pengeluaran satu keluarga, data Pak. Ya, nah jadi kalau begitu apa? Ya, maka di sini yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini yang tanda petik katanya untuk orang miskin, ya jelas-jelas salah sasaran, ya. Nah artinya apa? Karena orang miskin sendiri, ya itu sebenarnya orang miskin kalau bicara orang miskin definisinya apa Pak? Itu pertanyaan penting. Apakah miskin seperti BPS yang saya bilang tadi 500.000 itu miskin absolut, terlalu miskin? Ya, keterlaluan kalau maksud saya seperti itu. Saya lebih suka bicaranya adalah upah minimum. Kenapa upah minimum? Kalau upah minimum itu mengacu kepada biaya hidup layak HL, kebutuhan hidup layak, itu lebih realistis. Jadi kalau Kota Bandung sekitar 3,4 juta, maka di atas itulah dasar itu yang lebih baik menurut saya daripada apa? 505 kali 4 cuma 2 juta. Ya. Nah, jadi itu. Maka di sini kalau dibilang kata Kementerian SDM di Maret 2022 pada saat rapat dengan DPR katanya konsumsi Pertalite untuk kendaraan pribadi 98,7%. Sedangkan yang mampu beli kendaraan pribadi itu semua adalah 10% pendapatan di paling atas. Clear di data, ya. Kalau ada ininya, data aslinya ada, ngolah datanya ada. Sebenarnya coba tunjukin aja kalau nggak percaya. Ya. Nah, terus kedua apa? Nah ini yang menarik, ya lebih menarik lagi apa? Bapak Pak Moderator bilang moral katanya, ya. Saya mau kita ajak berpikir rasional Pak. Ya kita berpikir rasional. Artinya keluar kita buang tuh istilah moral, tapi berpikir rasional. Kenapa? Karena di situ ada namanya moral hazard. Ya. Jadi pertama, people respond to incentive. Ya, bahkan orang kaya pun kalau diiming-imingi dikasih Pak kalau Bapak disuruh ini nanti dikasih permen, oh mau senang nih, senang kan? Kalau dikasih suatu hadiah gitu kan. Nah di sini people respond to incentive kenapa?
Kalau ada harga lebih murah, kenapa enggak? Level manapun saya jamin, mau miskin, mau super kaya, selama murah, oke. Ya, ada moral di situ. Ya, kenapa itu saya bilang moral dikeluarkan dulu? Kenapa? Karena di sini ada moral lazim. Kedua, ya, nggak ada yang larang kok. Ya, sampai sekarang sampai detik ini kalau beli Pertalite ada yang larang nggak? Nggak. Ya, Bapak di Mubus saya buang sampah di sini, selama itu melarang, pasti berani. Ya, maaf saya ngerokok, saya mau ngerokok di sini, selama di sini nggak ada yang melarang, saya berani. Walaupun di situ no smoking misal, ya. Tapi pada saat Pak jangan, nggak boleh, langsung minimal off, ya minimal era lah. Nah, gitu kan? Kemudian apa? Ketidakpedulian abai terhadap bahaya teknis kendaraan. Pernah lihat kalau punya kendaraan roda 4 di situ direkomendasikan berapa? Seringnya 90, Pak. 92 kalau sekarang. Bukan saya, kawan saya yang kebetulan orang kaya beli mobil apa ya City, tertulisnya RON 90, Pak. Dia langsung karena RON 90 ya boleh dong saya Pertalite. Buat bensin nggak masalah, terus nggak dilarang. Padahal pendapatan dia 20 juta sebulan, saya tahu persis. Ya, pendapatan di luar bonus dan sebagainya. Artinya apa? Nggak masalah. Atau punya kendaraan bagus, ya, tapi boleh yang murah untuk Pertalite, ya, nggak masalah dia. Kenapa? Selama masih bisa maju dan nggak masalah. Kecuali berobat mungkin dia nggak mau. Ya, artinya apa? Banyak berpikir short term oriented, ya, short term, mikirnya sekarang, ya. Terus aturan yang tidak ada lemah. Jadi intinya apa? Kalau kita bicara ada moral hazard ini, selama bukan diperbolehkan, selama dibiarkan itu selalu berlangsung seperti itu. Minimal pernah melawan arah. Ya. Gak usah bicara di masyarakat tuh di Unpad, Universitas Pajajaran yang katanya orang-orang pinter, di situ yang ngurusnya orang-orang pinter, di situ jelas satu arah, bebas aja dua arah. Saya juga kesel, ya sebagai orang Unpad malu gitu. Nah, artinya apa? Karena dibiarkan itu. Kemudian apa? Terus membangun kesadaran masyarakat gimana caranya? Ya kalau kita bicara di Indonesia, kembali ke masalah moral hazard tadi, karena ada moral dan moral hazard. Ya, diawali dengan peraturan dijalankan dengan ketat. Peraturan dijalankan dengan ketat. Kenapa sih zaman Soeharto begitu lebih relatif, lebih tertib? Kenapa? Karena Soeharto galak, Pak. Tahun sampai 98 umur berapa? Ya. Kalau 98 ya saya ikut teriak-teriak, Pak. Ya. Lebih ngeri lagi ya. Artinya apa? Karena Soeharto lebih galak, semua takut. Jadi karena kita sangat bebas, apalagi ada HAM dan sebagainya, berani. Maka peraturan ketat. Itu pertama, menurut saya. Kedua, kurikulum pendidikan. Jangan sampai kita bangga anak kita matematikanya 10 tapi antri nggak mau. Ya, itu saya suka bilang ke sekolah-sekolah sampai pernah dimusuhi gitu. Terus apa? Ya minimal sosialisasi live terkait cadangan subsidi atau apapun terkait ini, tapi intens semakin sering. Kenapa? Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin di bawah sadar kita ingat. Ya, dulu kan kenapa semakin suka kita ketemu pasangan karena frekuensi ketemunya paling sering kan. Nah, jadi frekuensi yang sering. Jadi terakhir apa? Kalau solusi agar lebih konstruktif pasaran menurut saya gimana? Menurut saya satu gini. Pemerintah nggak usah pusing dengan aturan CC dan sebagainya, ya. Semua punya kendaraan roda 4, jangan dikasih, ya. Terus siapa yang boleh dikasih? Karena BBM itu terkait dengan faktor produksi, terkait dengan inflasi. Sekarang inflasi kita 6,4% gitu sampai September kemarin, gede gara-gara kenaikan BBM kemarin, ya. Nah. Artinya ada rantai pasokan dan sebagai produksi dan sebagainya itu emang multiplier efek gede, betul saya sepakati itu. Kalau gitu apa? Yang terkait dengan supply chain,
itulah yang dikasih subsidi. Jadi dikasih subsidi adalah yang roda 4 hanya yang niaga, hanya yang umum, mobil bak, mobil, pokoknya yang khusus untuk itu subsidi. Pribadi jangan, nggak ada CC, mau CC-nya 1000 Ayla, Agya, 1000 CC nggak peduli. Mobil saya udah tua 10 tahun, nggak peduli. Selama Anda mobil pribadi, ya, kalau misalnya Anda beli mobil masih dimikirin bensin, ya jangan beli mobil dong. Saya suka kesel kan gitu. Ada tetangga beli Pajero, wah saya pusing beli solar Dexlight karena harus diklat. Karena kalau solar biasa berbet dia. Pak, ini jual lah, kenapa? Ngapain ribut-ribut ngomongin bensin Pajero apa? Solar kalau belinya ya susah, ini jual sebenarnya. Iya kan? Makanya saya bilang ayo kita rasional aja. Artinya apa? Jadi saya udah bilang, ya udah semua kendaraan pribadi jangan dikasih. Hanya umum, hanya untuk niaga. Kemudian apa? Yang untuk roda 4 dan niaga. Kalau motor dikasih semua, tapi minimal dia nggak boleh di bawah 250 cc. Karena kalau di atas itu udah bergaya di luar lah, gitu kan, konvoy, mobil-mobil gede, motor-motor gede. Nah. Itu Pak, jadi terakhir orientasi ke depan. Kita nggak boleh berpikir short term, kita harus berpikir ke depan. Masalah BBM ini, masalah subsidi ini, masalah Pertalite ini karena masalah konsumsi untuk mobil berbahan bakar pembakaran fuel. Berarti apa? Ya pemerintah sudah mulai on the track, ya jangan bicara, jadi ke depan harus kendaraan listrik. Bukan wajib, tapi udah keniscayaan. Dan ini harus dipercepat. Cek di roadmap. Tahun berapa kita nggak ada penjualan mobil listrik? Kira-kira 2030 atau 2050. Ya masih dirubah-rubah tuh. Jadi kendaraan listrik harus dipercepat. Subsidi arahkan ke beli kendaraan listrik tadi. Jadi jangan kok aneh kita harus listrik tapi mahal gitu. Kan suka kesal gitu. Listrik itu kalau kita pakai listrik, mobil kendaraan listrik, untungnya gini-gini, irit gini-gini. Pak beli kalau masih mahal mau ya gimana ya? Bisa nggak mobil listrik itu harganya 200 juta tapi seperti gedenya kayak Agya, bukan kayak guling yang kecil itu mungil kayak gitu. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Jadi kedua apa? Subsidi ke transportasi massal. Arahkan subsidi ke sana. Lebih bagus, lebih apa? Pokoknya bikin orang nggak pakai mobil. Mungkin itu aja. Makasih. Wassalamualaikum. Kalau bisa transportasi publik itu lebih nyaman daripada kendaraan pribadi ya Pak Wawan. Itu biar bisa pindah gitu. Dan memang juga kemarin kita itu melakukan diskusi yang sama. Ada satu hal yang menarik ya. Bagaimana membuat transportasi publik itu menjadi pilihan yang ada paling tidak memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, sama reliabilitas, jadi tepat waktu gitu. Dia menunggu angkot itu jam segitu, pasti akan datang angkotnya gitu atau busnya. Dan dia tahu angkot itu atau bus itu akan sampai di tujuan itu pada jam sekian gitu. Jadi ada kepastian ketika kita mau pergi kemana-mana. Itu memang menjadi PR bersama saat ini ya. Tapi mudah-mudahan kalau seandainya ini tadi kan ada pemikiran soal pengalihan subsidi ya kawan. Kalau subsidi yang jumlahnya sampai 500,2 triliun itu lebih kurang sekitar 16-20% dari APBN kita bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang jauh lebih bermanfaat. Kenapa enggak, kan mungkin kurang lebih gitu ya Pak Wawan. Baik, ini tadi juga dibilangin sama Pak Wawan soal kalau ada harga yang lebih murah, ya orang pasti akan lebih pilih yang murah ya Pak ya. Jadi istilahnya gini, kalau itu tidak ada aturan yang jelas, jangankan tidak ada aturan, ada aturan aja orang masih banyak yang melanggar ya Pak Wawan. Nah ini kita belum ada aturan yang jelas terutama soal Pertalite. Siapa saja yang boleh menikmati Pertalite itu belum ada. Tapi sebetulnya Undang-Undang Energi itu sudah jelas mengatakan bahwa subsidi untuk energi itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, tapi bagaimana ini masih ada kekurangannya di mana? Nah, nanti mungkin Kang Yayan akan menjelaskannya. Silakan Kang Yayan. Terima kasih Kang Rudi, izin Bapak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tadi penyampaian dari Pak Bambang, Pak Awad juga sudah komprehensif ya, bahwa hanya saya ingin melihat dari ini beliau dari selain teoretisi ya, dosen juga peneliti, barangkali data-datanya saya kira insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga itu sebagai bahan pemahaman bagi kita sekalian. Saya ingin menyampaikan terkait dengan praktek ya atau kejadian-kejadian dalam masyarakat. Awalnya ketika pertama kali pemerintah akan menerapkan tentang kenaikan harga BBM yang kemudian juga berhubungan dengan subsidi BBM terutama Pertalite ya. Waktu itu ada program yang harus untuk yang mendapat subsidi itu menggunakan My Pertamina. Pada waktu itulah ke kantor kami Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen karena memang fungsi kami itu menerima pengaduan terutama barangkali hubungannya dengan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Kemudian juga kita melakukan advokasi dan juga menyalurkan menjembatani untuk penyelesaian hal tersebut, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Walaupun untuk khusus yang berhubungan dengan kebijakan publik kami berkoordinasi dengan Ombudsman. Nah, terkait itu kami mendapat pengaduan berhubungan dengan misalnya ketika bahwa masyarakat ya menyatakan bahwa keberatan kalau segera akan dilakukan kenaikan BBM, bagaimana penyelesaian dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan penelitian kecil-kecil ya, dan akhirnya pada waktu itu kami YLPKI memberikan masukan kepada pemerintah karena waktu itu masih COVID ya. Kami memberikan masukan, salah satunya intinya bahwa kalau bisa ini suara masyarakat waktu itu, kalau bisa jangan dulu dinaikkan gitu ya. Kemudian kalaupun ia terjadi kenaikan dan berhubungan dengan subsidi ini, kami menyampaikan bahwa tolong distribusinya diperhatikan, dipermudah ya, jangan sampai ada kesulitan distribusi. Karena apa? Kesulitan distribusi dan juga kenaikan harga BBM itu akan berhubungan langsung dengan kenaikan harga-harga komoditas. Bahkan menurut kami pada waktu itu jangan sampai bahwa kesulitan distribusi itu menjadi aji mumpung bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga-harga. Itu poin pertama yang kami sampaikan. Kemudian yang poin kedua ada 4 poin yang kami sampaikan. Poin kedua bahwa baik pemerintah pusat ataupun daerah memberikan subsidi khususnya kepada angkutan umum ya. Karena apa? Waktu itu kami menyampaikan kalau tidak disubsidi kepada angkutan umum juga akan berakibat dengan langsung komoditas, bahkan termasuk ke angkutan umumnya itu sendiri, karena kalau bersaing misalnya dengan katakanlah nyebut itu Gojek atau Grab gitu ya. Itu poin kedua. Nah yang ketiga masukan dari kami sama yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Awad tadi bahwa kalaupun ia ada subsidi ya, pertama tadi kalau oleh beliau juga disebutkan ada penyelesaiannya. Pertama bahwa satu sosialisasi ya sudah dibahas. Kemudian artinya disampaikan kepada masyarakat bahwa ini kepentingannya untuk apa dan bagaimana seterusnya. Kemudian kedua, pengawasan juga yang ketat. Karena apa? Kalau tidak ada pengawasan yang ketat ya, seperti tadi dicontohkan oleh beliau berdua ya. Satu, kan kita tidak bisa kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat kan tidak bisa misalnya, Pak, Bapak pakai mobilnya mobil bagus, gimana hak saya, kan tidak bisa, kan gitu. Apakah dengan demo misalnya di palangkan mobil kita, tidak bisa juga. Walaupun kita akhirnya ngegerutu ya, bahwa dia ngegerutu paling dengan bahasa Sundanya yang ini atau bang, nah etanya ngantrinya di Pertalite gitu kan. Padahal manehna harusnya ke sana, itu kan kita ngegerutu kan. Bagi kitanya dosa mungkin kan itu salah satunya. Kemudian juga penegakan hukum ya, penegakan hukum ya, kalau misalnya iya itu kan penegakan hukum tadi. Nah, nanti kesimpulan dari Pak Wan tadi kan disampaikan bahwa idealnya ya kalau mau sekarang sudah aja yang namanya kendaraan pribadi jangan boleh pakai Pertalite. Nah, kalaupun itu iya, saya kira setuju saya bahwa hanya kembali lagi pelaksanaan di lapangan, pengawasan dan juga penegakan hukum. Jadi kalau yang melanggar itu bagaimana? Gitu ya, ketika misalnya ada yang mobil mewah atau mobil nanti ya mobil mau tahun berapa seperti sudah 10 tahun ketika isi Pertalite gimana sanksinya ya, terserah itu kepada pemerintah.
Itu juga pernah kami sampaikan. Walaupun secara bocoran kami juga pernah mendengar tadi sudah disinggung oleh Pak Wan tentang adanya Perpres 191 2014. Itu berbicaranya hanya kepada sepengetahuan saya ya, baru nanti tolong dikoreksi. Berbicara hanya kepada batasan cc ya. Kalau tidak salah 1400 atau 1500 cc ke bawah yang boleh ngisi Pertalite. Tapi itu juga susah karena ya masih kelihatan kata orang jumenengnya lah gitu. Keadaannya masih kelihatan. Apakah kita tahu bahwa itu mobil sekian ratus cc atau 1000 cc-nya kelihatan ya. Oleh karena itu menurut saya penegakan hukum juga pengawasan penegakan hukum itu penting sekali. Kemudian yang terakhir, yang keempat kami masukkan waktu itu ya, ini mungkin agak sedikit beda dengan sebagai tambahan saja dari Bapak Yola PK. Kami waktu itu mengusulkan adanya namanya ini terkait dengan persaingan cadangan minyak dunia. Kalau kami mengusulkan waktu itu bagaimana kalau melakukan tabungan minyak gitulah. Jadi kalau ada tabungan minyak itu ketika minyak dunia itu naik, kita tidak langsung bergejolak di dalam. Satu, ketika itu turun, nah dana cadangannya kan tetap ada di situ. Itu kami yang pernah kami sampaikan. Nah, kemudian bahwa terkait dengan lembaga kami, Lembaga Perlindungan Konsumen, bahwa prinsipnya kami kalau yang hubungannya langsung dengan pelaku usaha, maka kita bisa tangani. Ya, misalnya ketika walaupun kesini kebanyakan yang mengadu itu bukan masalah kecemburuannya, karena kalau masalah kecemburuan kita hanya bisa diskusi, kita juga tidak bisa apa-apa. Diskusi kita catat keluhan masyarakat begini, kemudian masukkan untuk menentukan kebijakan di pemerintah. Tapi kalau yang berupa pengaduan yang ke kami itu ya pengaduan umum saja. Ya misalnya seperti contoh ada yang ngisi yang seharusnya diisikan 100.000 misalnya, 100.000 itu bisa dapat sekian liter, tapi ternyata hanya dapat di luar yang seharusnya 100.000. Itu yang ada pengaduan kepada kita. Perhitungan seperti itu saja. Tapi kalau masalah masalah kebijakannya tentang subsidi tidak tepat sasaran, kita juga memberi masukan bahwa pada kenyataannya yang lebih banyak menggunakan itu seperti tadi disampaikan bahwa lebih menengah ke atas yang lebih banyak menikmati itu. Oleh karena itu kami hanya bisa menyampaikan saran kepada pemerintah, apakah dalam bentuk diskusi kami dan juga dalam bentuk tertulis ya ketika berkaitan dengan pembicaraan dengan kami yang sudah dilakukan itu Perizinan Perdagangan, kemudian Kementerian SDM dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dari saya, Kang Ruli ya. Sekali lagi bahwa pandangan kami sampai sekarang bahwa apa yang disebut dengan subsidi BBM itu menurut kami tidak tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau di Undang-Undang Energi itu jelas bahwa subsidi itu untuk orang tidak mampu. Tapi terus kemudian pada pelaksanaannya itu kan ada Perpres 191 2014 dan di Perpres ini itu hanya mengatur solar, belum mengatur yang Pertalite. Nah pada rencana revisi di draftnya itu memang akan mengatur dari sisi yang tadi Kang Yayan bilang, mungkin akan mengatur secara CC gitu. Tapi kalau usulan dari forum ini kayaknya jangan mengatur CC, pokoknya semua mobil pribadi gitu ya, semua mobil pribadi jangan menggunakan Pertalite. Nah, sebelum saya lempar untuk tanya jawab, pernah nggak rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian itu mungkin melihat di pom bensin gitu ada kendaraan-kendaraan mewah yang mengisi Pertalite? Sering ya? Oke. Jadi itu sebetulnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Kang Yayan juga, bahwa subsidi dalam energi itu seringkali tidak tepat sasaran. Artinya angka dari 500,2 triliun yang digelontorkan pemerintah itu sebagiannya itu dalam tanda kutip menjadi sia-sia. Sayang sekali gitu ya. Nah, baik saya kembalikan ke MC mungkin untuk tanya jawab. Tadi MC menjanjikan katanya kalau ada pertanyaan yang paling bagus akan diberikan itu ya, Kang Faris ya? Oh, oke. Akan ada hadiah katanya. Enggak? Nah, silakan. Baik. Cek.
Baik, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk bertanya. Oke, ada banyak sekali pertanyaannya. Siap dengan berapa pertanyaan, Pak? 3 dulu ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, nanti sisanya kita gantian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Muhammad Aulia sebagai mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Pajajaran. Mungkin ingin bertanya terkait tadi ya, terkait tentang optimasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran gitu ya. Jadi dicanangkan terkait tentang revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Namun jika revisi itu belum diterbitkan gitu ya, kira-kira apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu ya, atau upaya yang bisa kita lakukan agar mungkin minimal mungkin bisa buat rekayasa sosial agar pengguna BBM yang nggak tepat sasaran itu merasa malu gitu ya, atau lain sebagainya. Terus juga saya ingin bertanya terkait tadi tentang ini saya jadi ingat kemarin terkait tentang amanat KTT G20 gitu ya, bahwa subsidi BBM harus dihapuskan gitu ya di Indonesia dan harus mulai bertransformasi ke kendaraan listrik gitu ya. Namun bagi saya sendiri gitu ya, kalau saya melihat itu terkait tentang transformasi ke kendaraan listrik ini kan bisa jadi potensi luar biasa dan juga bisa jadi ancaman luar biasa di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara produksi nikel terbesar di dunia gitu ya, yang kurang lebih sampai 23,7% gitu ya dari jumlah cadangan nikel di dunia. Nah, juga karena belum diatur nih terkait tentang regulasi terkait tentang nikel ini gitu ya. Jadi gimana sih menurut bapak-bapak sekalian gitu ya, apa yang harus dilakukan dan juga untuk memasifkan hilirisasi nikel ini agar jangan sampai potensi transformasi energi dunia yang asalnya jadi BBM untuk listrik itu jangan sampai jadi ancaman gitu ya, dan harus bisa jadi hal yang bisa membangun Indonesia. Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh Hanifah nanyain soal seberapa puas masyarakat soal distribusi BBM ke pelosok ya. Oh, ini terkait dengan yang disebut sama Pak Bambang soal BBM satu harga mungkin ya. Oke. Baik, langsung saja mungkin siapa mungkin yang akan mau merespon pertama? Pak Bambang, Pak Wawan, Kang Yaya. Bangga. Saya makasih. Ini ada 3 pertanyaan dan pertanyaannya menurut saya sulit ya, terus terang sulit. Kenapa? Terkait dengan pertanyaan ini yang dari Bagus ya, pertanyaan sebenarnya intinya adalah kalau aturan yang nggak ada terus kita harus melakukan apa? Apakah bicara Perpres atau bicara terkait dengan regulasi kendaraan listrik gitu ya? Karena satu hal ya, mungkin bisa dikonfirmasi oleh Kang Yayan karena beliau orang hukum ya. Kalau nggak ada aturan ya, maka yang menjaganya adalah norma. Sedangkan norma, kembali lagi saya bilang ada moral hazard. Jadi istilahnya kalau nggak ada aturan, apakah boleh saya lakukan? Ya, boleh, nggak akan dihukum. Betul kan, Pak? Tapi yang menjadi dasarnya nanti norma. Tapi seorang kapitalis itu kalau Bapak Ibu dagang bala-bala itu kapitalis juga. Ya. Nah, itu akan bicara margin. Boleh nggak dagang di sana selama nggak ada aturan yang nggak boleh? Oke. Ya. Artinya makanya pertanyaannya sulit. Aturan itu harus. Tapi kalau bicara dengan BPH Migas, ternyata mereka sudah banyak melakukan hal-hal di pelosok. Sampai BPH Migas itu pernah menunjukkan bahwa
ada subsidi silang terkait dengan satu harga, Pak. Ya, karena Pertamina sebenarnya dengan satu harga itu di banyak tempat rugi, karena distribusi itu banyak mahal. Kita pernah diskusi terkait itu, ya. Saya pribadi dengan BPH Migas, ya. Artinya apa? Banyak melakukan sesuatu, ternyata memang belum optimal. Tapi tetap kalau ditanya apakah saya pribadi, saya bilang saya pribadi belum puas, belum. Ya. Karena kalau bicara ada ketahanan, karena mereka punya bukan apa ya, kayak bukan kilang apa namanya, tempat penyimpanan gitu ya, ada ketahanan sampai terakhir kita melakukan diskusi dan saya melakukan analisis itu baru 68 hari Pak di BM itu untuk bensin. Yang saya lihat tadi barusan datanya. Untuk sekarang saya nggak tahu ya, itu tahun 2021 kemarin. Nah, jadi kalau kembali tadi Bagus bilang aturan itu harus, karena kembali ke moral. Kalau moral, karena kalau moral itu kan kita ke yang Maha Kuasa ya. Amit-amit bilang itu kalau Allah mah datang cerewet kan nggak mau kita ya. Punten gitu maksudnya. Jadi aturan itu harus. Ya. Terus harapan Pertamina seperti apa? Ya distribusi gitu ya. Dan itu masalah pengawasan dan sebagainya saya juga nggak pusing. Ini itu aja kalau saya kasih. Mungkin saya sedikit nambahin ya. Saya jadi ingat tentang masalah pertanyaan yang pertama ya. Kalau belum ada Perpres seperti apa ya? Dulu saya sempat ngalamin di daerah suatu negara, di mana negara tersebut itu benar-benar menerapkan sebuah kebijakan yang atau hukum yang ketat. Saya pernah datang ke museum. Kalau saya katakan di Jepang aja ya, karena saya pernah tinggal di sana. Pada saat itu, saya pernah datang ke sebuah museum. Museum itu berisi tentang cerita sebuah lokasi yang namanya sebuah sungai. Sungai itu digambarkan di daerah kanan kirinya penduduknya tinggal di dekat situ. Digambarkan museum itu ada orang-orang yang batuk dan seterusnya. Ada pohon punya masalah dengan pernafasan dan seterusnya. Akibat apa? Di situ perusahaan buang tambang, membuang limbah sembarangan. Akhirnya dari situ berawal dari peraturan yang ditegakkan yang berakibat awalnya sukarela awalnya masyarakat, tapi ditegakkan benar-benar peraturan itu. Yang terjadi apa? Akibatnya masyarakat benar-benar melakukan. Karakter orang Indonesia, boleh saya bilang, kalau di negara asal seperti negara kita kembali ya, negara kita sendiri ini, aturan itu kurang direspon dengan baik. Allah tahu juga gampang dengan dibayar dengan uang. Tapi kalau di luar, jujur ya, di luar orang Indonesia itu taatnya bukan main. Di Jepang orang Indonesia itu sangat taat bukan main. Karena mereka benar-benar tahu bagaimana akibatnya akan mereka harus bagaimana akibatnya seperti apa akan tahu. Buang sampah sembarangan di sungai, dendanya begitu besar. Uangnya nggak ada bagi mereka untuk bayar. Dan itu benar-benar diterapkan. Kalau kita tempel itu di pinggir sungai, sebuah perda dan seterusnya, apakah masyarakat melakukan mengikuti aturan itu? Enggak. Gak ada yang ngawasi, pengawasannya tidak ketat. Jadi kembali lagi itu ya tadi ya kembali ke kita masing-masing. Sebenarnya sekarang ini uang ada aturan yang susah lakukan, diterapkan, apalagi tidak ada peraturan. Mau nggak mau memang harus segera peraturan itu diterbitkan. Ya, termasuk juga ini pendistribusian satu harga ini. Memang ujung-ujungnya jelas Pertamina akan rugi. Yang mungkin tapi dikatakan waktu itu ya kalau nggak salah Menteri Jonan waktu ya dulu ya. Itu ya tapi tidak sebanding lah dengan keuntungan mereka bilangnya seperti itu. Mereka mungkin akan berakibat nanti harganya akan naik dan tentunya dan kita sudah lihat harganya juga akan dinaikkan dan akibatnya yang kena juga masyarakat kembali. Ya kalau boleh bilang satu harga ini kan sejak tahun 2016 ya kalau yang diterapkan oleh kebijakan Pak Jokowi ini dan memang sebenarnya dari masyarakat sana memang tentu ada sisi di mana mereka ada kepuasan, tapi mungkin belum maksimal ya, yang jelas. Tapi jelas pendistribusian itu butuh biaya yang besar. Pendistribusian itu ditanggung oleh dari pihak Pertamina sendiri. Tentu ini ya membuat mereka harus sekitar 800 miliar kalau nggak salah kemarin saya baca itu, mereka harus nombokin seperti itu. Nah tentunya ya harapan ini ke masyarakat, ya tadi kesadaran masing-masing personal. Bagaimana kita menumbuhkan dari diri kita untuk ngikutin aturan. Ya tadi
kembali masalah transportasi massal itu yang kembali saya berikan contoh di luar negeri, di Jepang sama di Korea, yang saya pernah lihat sendiri, mereka itu meskipun produksi massal ya, produksi yang namanya kendaraan bermotor itu besar, tapi masyarakat yang mayoritas menggunakan transportasi massal. Subway di Jepang, yang pernah ke Jepang mungkin bisa lihat di Tokyo Eki, stasiun Tokyo, itu sangat crowded sekali. Saya pernah berdiri itu di tengah, itu di bawah di bawah tanah ya, bukan di atas tapi di bawah. Itu yang namanya subway itu banyak sekali, berapa line gitu di Tokyo. Saya bingung juga, keluar itu bingung. Mau keluar ke trotoar itu keluarnya masuk ke toko-toko malahan, ke supermarket yang bukan masuk ke trotoar, kembali pulang misalnya gitu. Salah, terjadi banyak kesalahan. Tapi mereka sudah paham, ternyata line-line yang ada di situ sangat tertib sekali. Artinya masyarakat mau pergi kemana itu sangat mudah sekali. Ini transportasi yang sudah dijalankan dengan bagus, sehingga masyarakat memilih jalur ini. Dan ini yang terjadi yang saya lihat. Bagaimana masyarakat memilih ini? Itu diantaranya. Mungkin itu tambahan dari sana, dari saya. Silakan mungkin dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sedikit ya. Tadi terutama pertanyaan yang pertama tentang sepanjang revisi terhadap Perpres 191/2014 belum ada. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wawan ya, dengan kisi-kisi bahwa memang betul bahwa tadi sampaikan bahwa kita itu jangankan tidak ada aturannya, sudah ada aturannya juga masih melanggar. Walaupun kita misalnya kalau mau pakai aturan umumnya yang secara umum kan tadi bahwa di dalam undang-undang tentang energi itu subsidi itu kan ada peruntukannya untuk itu. Tetapi tidak ada yang khusus mengatur tentang pertalite, maka kita juga bisa beralasan ya untuk melanggarnya. Ini saya kasih contoh konkret ya. Misalnya begini, bahwa kita tahu bahwa jalan itu misalnya ini dua contoh setidaknya biar clear. Satu, jalan itu fungsinya adalah untuk lalu lintas kendaraan dan kepentingannya adalah untuk kepentingan umum, ya kan? Bukan untuk parkir, ya ini saya contoh. Bukan untuk parkir, apalagi parkir selamanya di situ, ya kan? Nah, bahkan kalau misalnya kita mau gontok-gontokan semuanya sama parkir ya, ini misalnya di jalan itu hanya cukup untuk 2 mobil lalu lintas. Orang yang satu merasa parkir di sini, misalnya di depan rumah dia, saya parkir di depan rumah saya, kan nggak bisa lewat ke mobil. Tapi karena kesadaran, ini contoh saya aja, karena kesadaran kalau saya juga sama merekadawangnya seperti itu kan nggak bisa lewat jalan, ya kan? Kemudian kita coba mengingatkan, ya saya pernah mencoba mengingatkan melalui RW, tolonglah Bu RW, ini diingatkan ini, ya tapi bagaimana jalan keluarnya? Wong yang punya mobil itu, yang rumahnya di belakang, di gang, ya akhirnya di depan. Nah, akhirnya kita yang mengalah. Jadi kita kalau mau masuk mobil itu, kalau apalagi hujan ya, misalnya ada yang di depan minta izin dulu untuk masuk. Padahal dia rumahnya di belakang. Satu itu contoh. Kemudian juga terkait misalnya dengan pertalite tadi, ya contoh konkret juga ini. Saya setelah keluar aturan itu juga, saya masih pakai Pak pertalite itu. Jadi jawabannya nanti nyambung yang disampaikan oleh Pak Wawan ya, kesadaran. Kesadaran itu kan muncul bisa dari diri sendiri atau orang lain yang mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Saya contohnya gini, bahkan ketika orang sibuk pertalite, saya udah ingat bahwa ini peruntukannya misalnya untuk motor, terutama untuk yang ini. Tapi saya coba dengan iseng tadinya mah ya, cing kata orang Sunda saya digegerkan kan nih, atau ditolak nggak saya ngisi pertalite? Ternyata tidak kan. Akhirnya kita terus saja. Nah, saya sadarnya apa? Anak saya yang ngingetin anak saya. Kata anak saya, ya sebenarnya ayah itu jangan, walaupun anak saya mengingatkannya bukan berhubungan dengan subsidinya lah, tapi fungsi atau kegunaan buat mobil. Anak saya bilang gini, ya sebenarnya ayah itu jangan ngisi di pertalite karena begini-begini, ayah lebih bagus pakai Pertamax karena Pertamax begini-begini. Bahkan dia sebutkan Pertamaxnya yang bagus ya, kalau nggak ini bahkan ngisinya juga sebutkan ya. Bahkan kalau nggak pakai itu misalnya nyebut ya, anak saya nyebut ya, kalau mau ayah sekarang pakainya sel gitu, ngisinya sel, tepat ngisinya itu. Nah dengan itulah saya baru sadar ya, walaupun saya dulu menerima pengaduan, tapi dari iseng tadi, mulai dari iseng, coba saya ngisi pertalite digenggerkan atau tidak gitu. Apalagi kan misalnya kalau misalnya apakah kita harus menunggu ketika kita ngisi, contoh mobilnya yang mewah
ngisi pertalite, apakah nunggu yang beli motor terus dia diam di dalamnya? Anda nggak boleh ngisi itu, apakah nunggu begitu kan gitu ya? Oleh karena itu kembali lagi kepada kesadaran. Kalau sekarang memang idealnya sudah harus ada peraturan, karena tadi dan peraturan itu tadi saya sampaikan juga harus pengawasannya ketat, kemudian juga sanksinya yang jelas. Nah, kemudian satu lagi tentang kepuasan terhadap Pertamina, saya juga mau coba menjawab. Kalau memang masalah kepuasan masyarakat barangkali itu harus dilakukan penelitian. Tapi kalau secara pribadi sama dengan Pak Wawan juga, bahwa saya secara pribadi ya tidak atau belum puas tidak ya. Walaupun dengan alasan misalnya akan rugi, kan ada pernyataan statement ngelola Pertamina itu dengan merem aja untung katanya gitu. Jadi kan sebenarnya Pertamina itu untung besar. Saya kira itu Pak Harli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kalau boleh saya simpulkan tadi dari pernyataan ketiga pembicara, regulasi tetap harus ya, tetap harus, karena memang kalau kita mengharapkan kesadaran masyarakat, sebagian mungkin sadar, sebagiannya perlu disadarkan gitu, baru mungkin sadar gitu ya. Baik, silakan MC untuk sesi pertanyaan. Oke. Saya kasih kesempatan lagi. Oke, Bapak yang paling belakang 1, terus 2, 1 lagi Mas Nisun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu pertanyaan, nggak tahu saran ini apa ya? Nama saya Lukmanul Hakim dari Masyarakat Umum. Saya pernah kerja dan ketika saya masuk kerja tuh pakai fingerprint ya Pak ya. Berarti ketahuan tuh saya masuk kerja atau tidak. Nah kenapa pembatasan BBM ini kenapa nggak dicoba kayak gitu Pak? Misalnya ada jari-jari orang miskin, maaf, dan jari-jari orang kaya gitu ya, ataupun muka-muka orang miskin dan muka-muka orang kaya itu juga bisa dibedakan kayaknya gitu kan. Itu saran dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak sekalian dan teman-teman hadir di sini. Saya Rusdi dari mahasiswa atau pelajar. Sebenarnya ingin saya sampaikan ada sedikit tanggapan dan juga pertanyaan gitu. Tapi pertanyaan cuma satu kan ya. Mengenai BBM ini memang kita di sini berfokus mencari solusi gitu. Dan tadi ada yang menyebutkan bahwasanya mengefektifkan dan juga memperbaiki fasilitas publik. Saya sepakat. Tapi fasilitas itu berbicara juga dengan SHPPK, berbicara dengan planologi, ergonomi dan lainnya. Alhasil ini menjadi proyek jangka panjang gitu. Sedangkan yang kita butuhkan saat ini adalah penanggulangan cepat dan juga ya taktis lah kalau kata mahasiswa. Itu satu tanggapan saya. Dan pertanyaan saya sebenarnya lebih kepada cerita di balik bapak-bapak sekalian di sini gitu. Saya melihat sih bapak-bapak sini sudah se-frame ya. Artinya kita semua di sini tidak sepakat dengan adanya regulasi BBM. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mencoba membuat perubahan, artinya kita butuh massa, yaitu social awareness dari setiap masyarakat yang ada. Namun yang saya lihat, permasalahan BBM ini isunya tuh cepat sekali redup. Saya ingat 3 September ketika naik, mahasiswa tuh gerung-gerung untuk mengadvokasikan BBM dan yang lain. Tapi itu nggak nyampe 1 bulan. Habis itu isunya redup. Dan saya pun ingin mengapresiasi dulu sebenarnya kepada BPMS Energy Talk karena hari ini saya kira perbahasan mengenai BBM ini sudah hilang. Ternyata masih ada. Nah, yang ingin saya tanyakan poinnya, apakah memang ada sistematis yang merem isu ini ke atas publik sehingga publik tahu, ataupun mungkin bisa diceritakan juga gitu, apakah bapak-bapak sini yang saya lihat sebagai advokat-advokat dalam isu-isu
lokal ataupun bukan isu elit ya, isu masyarakat semua sektor ini merasakan memang ada sistem yang mendorong dan juga menekan bahwasanya permasalahan ini tidak naik, dan alhasil tinggal menunggu waktu saja, tinggal tunggu masyarakat lupa, dan akhirnya masyarakat mengiyakan apa yang terjadi ketika regulasi BBM ataupun kenaikan harga BBM pada September yang lalu. Paling itu yang saya tanyakan, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak-Bapak sekalian, nama saya Adnin, hanya rakyat jelata di Kota Bandung. Nah, jadi Bapak, yang ingin saya diskusikan sebenarnya terkait kaitan jika diberlakukannya peraturan BBM subsidi tadi dicabut kepada 10% kepada kalangan 10% tadi Pak, yang punya pendapatan yang mungkin di atas 13 juta tadi. Nah, mungkin apakah ada kajian Pak yang sudah dilakukan dari pemerintah sehingga peraturan ini tidak bisa diberlakukan gitu Pak. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Baik Pak, sudah ada 3 pertanyaan. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Kang Adnin tadi pertanyaannya soal penerapan yang perpres itu, kalau itu diterapkan hanya untuk ke 10% masyarakat di atas ya, gitu. Nah itu bagaimana gitu kan? Apakah ada kajian dampak ekonominya mungkin Pak? Oh, dampak kajian ekonominya, oke baik. Baik, silakan, Wawan. Ya, saya merasa paling muda di sini Pak, jadi duluan. Yang fingerprint, kalau saya malah bukan fingerprint, langsung aja KTP. Karena sebenarnya data sentral apapun itu adalah NIK, nomor induk kepegawaian. Bahkan malu saya. Kalau Kang Wawan punyanya NIP ini memang. Iya, saya bermasalah dengan kepegawaian kemarin. Ya, kita sepakat kan bahwa KTP dengan NIK-nya itu nomor induk kependudukan, ya. Itu sentral dari semua data dan itu bisa melink ke semuanya, ya. Walaupun kadang-kadang kita kesal juga gitu, datang ke bank masih minta fotokopi KTP, emang nggak ada alat buat baca apa gitu kan? Nah, itu kita masih banyak seperti itu, gitu. Termasuk BPJS itu ya. Nah, artinya apakah bisa pembatasan BBM mengacu kepada, kalau saya boleh geser itu ke KTP gitu ya? Mungkin Pak, kalau itu jaringan udah terhubung. Ya, sangat mungkin. Bahkan sebenarnya jangka panjang semua data pribadi itu terhubung ke KTP, ya. Tetapi karena data, apakah Anda masuk buat kategori, apakah Anda dikelompokkan miskin atau tidak, itu ada istilah DTKS, ya kan. Walaupun aneh-aneh ya. Nah itu masih diributin lah, Menteri Sosial masih marah-marah terkait itu, marah-marah nggak ngaku. Nah, jadi ya, menurut saya bagus, ya, itu bagus. Tapi detailnya kita terlalu panjang tentang di sini. Nah, kalau saya loncat dulu nih ke rakyat jelata Kota Bandung, namanya admin apa sih? Admin Pak, pakai N. Admin, ya. Nah, apakah jika subsidi BBM dicabut, maka ada kajian pemerintah? Kalau saya nggak tahu, saya pribadi, saya nggak tahu. Kalau ditanya, apakah saya pernah melakukan riset terkait ini? Iya. Ya. Jadi
Saya Pak, saya harus tanya ke intelijen saya gitu. Ya. Jadi memang yang benar-benar sudah membutuhkan baru boleh menggunakan BBM bersubsidi ini ya. Nanti dalam diskusi juga akan disinggung gimana harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan di sejumlah negara lain. Nah sebelumnya saya perkenalkan Ayang Fitrianti. Saya melihat beberapa nih sudah ada yang kenal gitu, yang belum kenal saya Ayang Fitrianti yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum ke acara saya akan bacakan dulu susunannya. Kita akan ada opening, kemudian nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars USM, kemudian ada sambutan dari Kasat Humas USM, kemudian nanti akan masuk ke talk show yang akan dipandu oleh seorang moderator yang teman-teman di sini kayaknya beruntung gitu hari ini di sini bisa bertemu dengan beliau-beliau ini ya. Kemudian nanti ada narasumber dari Ibu Agustina dari UGM, Bapak Dr. Alfa dari Sekretaris Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga ada Dekan Hukum Universitas Semarang. Setelah itu nanti akan ada Q&A, kemudian ada penyerahan cindera mata dan foto bersama, setelah itu penutup. Oke, jadi untuk menyingkat acara teman-teman, kita langsung saja menuju ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman peserta di sini dan tamu undangan diharapkan untuk berdiri.
Baik, terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Kemudian mengijak ke acara berikutnya akan ada sambutan dari Ibu Gita Aprinta EB Esos MSI selaku Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM. Untuk Ibu Gita, tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara hari ini. Adik-adik mahasiswa sekalian, acara hari ini merupakan acara yang cukup penting begitu ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari PT Pipa Mas Putih. Terima kasih untuk PT Pipa Mas Putih yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Semarang untuk menyelenggarakan gelar wicara yang berjudul Sudah Efektifkah Pembatasan BBM. BBM memang menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama buat mahasiswa gitu ya, untuk mobile dan lain-lain. Baik, tepuk tangan untuk ketiga pembicara, rekan-rekan mahasiswa dan semua yang ada di forum ini. Kalau boleh saya simpulkan, memang ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah soal cadangan minyak atau bahan bakar berbasis fosil, dalam hal ini minyak ini sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Bahkan untuk Indonesia sendiri, cadangan minyak kita itu diprediksi akan habis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Artinya harus ada upaya-upaya yang progresif untuk menghemat itu dan juga upaya-upaya progresif lain untuk mencari energi-energi baru dan terbarukan. Jadi ada dua ya, ada energi baru dan terbarukan. Nah, itu mesti memang terus dilakukan. Selain itu yang menjadi penting juga adalah bagi kita masyarakat secara umum memang harus ada mindset yang berubah supaya kekhawatiran-kekhawatiran atau tantangan-tantangan terkait energi di masa depan ini bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi juga menjadi sesuatu yang menstimulus kita untuk lebih kreatif dan mencari solusi apa yang harus kita lakukan ke depan. Kurang lebih gitu ya. Baik, saya kembalikan ke MC.